penting sekali karena sejak zaman Yunani kuno itu retorika itu sangat menjadi faktor kemajuan kehidupan ya, baik kehidupan individu, bermasyarakat maupun bernegara. Ya, kita sudah sering menyampaikan ya, Soekarno presiden pertama kita berhasil menjadi presiden ya karena retorikanya atau karena pidatonya. Nah, ini termasuk ini. Setelah melakukan tindakan dua hal tadi tidak berhasil ya, ngompori Abu Tholib, terus kemudian ngijoli dengan Mughirah gitu ya, tidak berhasil, maka melakukan tindakan yang ketiga ini, yaitu apa? Mengutus ini tadi, Utbah bin Robi'ah ya. Utbah bin Robi'ah ini adalah otak orator ya, ahli retorika atau ahli pidato ya, ahli ngomong gitu ya, ahli debat gitu ya. Ini jadi mereka mengutus ini menawarkan ke Nabi Muhammad. Jadi diutus Utbah ini diutus kon ngapa? Kan dheweke ahli debat ya. Pinter debat, pinter ngomongnya, pinter ngerayune dan lain-lain. Diutus untuk apa? Diutus kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad itu berhenti menyampaikan Islam ya. Kon mandek ora usah dakwah-dakwah kowe lah. Nah, iming-imingnya apa? Ya. Diiming-imingi ini tidak sekedar melarang, tapi kayak gini, kamu nggak usah berdakwah, kamu nggak usah menyampaikan Islam, tapi kamu pokoknya mau minta apa saja kami beri gitu ya. Mau minta tanah yang luas, mau minta kerajaan, mau minta perempuan yang cantik, maka kemudian akan diberi gitu ya. Utbah ini disuruh merayu Nabi Muhammad untuk tidak berdakwah dengan janji-janji manis seperti itu ya, ujar-ujari gelembok ya, ternyata tidak ya, itu di situ ya, gagal lagi ya kan, gagal lagi. Nah, terus kemudian yang keempat ini, karena sudah melakukan 3 tindakan tidak berhasil untuk menghalangi dakwahnya Rasulullah, maka kemudian yang keempat ini lebih sadis, yaitu apa? Budak-budak muslim, budak-budak muslimah yang di situ budak-budak pada masuk Islam karena tertarik, wah di Islam ternyata lebih bagus ya, menghormati semua orang ya, budak juga sama derajatnya dengan majikan. Jadi kalau budak-budak itu pada senang pada masuk Islam ya, karena derajatnya sama dengan majikan. Terus maning di situ Islam itu sangat lembut, tidak mau memperlakukan manusia seperti hewan ya. Kalau yang lainnya kan begitu, pedoi budak terus diperlakukan tidak manusiawi gitu sebenarnya. Nah, budak-budak yang Islam ini, tindakan yang keempat yang dilakukan oleh kafir Quraisy adalah menyiksa budak-budak. Masya Allah, sampai sudah dengar sendiri ya, atau sering disampaikan bagaimana sahabat Bilal ya disiksa ya, sampai ibaratnya kayak dipres gitu ya, disetrika atau dipres dengan bara api kan gitu ya. Terus kemudian Umayyah ya, sampai dengar ya, Umayyah itu seorang perempuan dicukil matanya ya, dicocol matanya itu sama besi panas yang dibakar itu ya, celuk gitu ya dua-duanya. Masya Allah, alhamdulillah. Tapi mereka hebat sekali, sudah disiksa seperti itu tetap Islam, nggak mau keluar dari Muslim. Masya Allah, hebat ya. Jadi kalau kita berpikir sampai situ, cobaan kita belum berapa lah ya, seberapa banyak, paling jadi wong Islam kadang-kadang ya nyalahna Islame, jane sing salah ya ora Islame, kaya kiye melarat bae ya, ora uli ora uli bisnis apa. Oh, itu baru kecil ya. Kalau zaman dulu itu sampai disiksa seperti itu. Nih ya. Jadi tindakan yang keempat itu sampai seperti itu ya. Terus selanjutnya yang kelima ini. Yang kelima, selanjutnya tidak hanya berhenti pada Muhammad saja yang dimusuhi ya. Tadi sampai 5 kan Nabi Muhammad dimusuhi ya, 4 ya. Yang ketiga itu. Nah, yang keempat itu sampai kemudian orang budaknya ya kan, waktu sudah mulai merembet ya ke orang lain, ke budak-budak, tadinya ke pribadinya Rasulullah. Nah, ini merembet lagi, tidak hanya budak-budak tapi di sini semeluruhnya, yaitu Bani Hasyim ya.
Bani Hasyim di sini dilakukan pemboikotan ya. Jadi siapa yang Bani Hasyim semua diboikot. Boikot itu apa? Pembatasan-pembatasan atau pelarangan-pelarangan atau apa ya namanya? Ya boikot itu ya, misalnya ekonomi ya. Kalau Bani Hasyim diomongin kabeh nang kono. Anggarannya Bani Hasyim belanja jauh, pokoknya aja ditukoni Bani Hasyim lewat jalan kene aja uli dan sebagainya. Itu namanya pemboikotan, jahat banget itu ya, sampai seperti itu. Ini adalah tindakan yang kelima yang dilakukan oleh kaum Quraisy ini, tindakan pemboikotan sampai seperti itu ya. Nah, kemudian di sini dari semuanya itu apa yang mereka lakukan, akhirnya ini Rasulullah juga sudah dari luarnya itu ya, dari orang kafir Quraisy mendapat cobaan yang sangat berat seperti itu. Dari dalam sendiri Rasulullah juga mendapat cobaan yang sangat berat, yaitu di sini pada tahun ke berapa ini? Tahun ke-7 ya kenabian. Selama 3 tahun ini tadi yang pemboikotan Bani Hasyim itu tahun ke-7 kenabian. Berarti Rasulullah itu sudah menjadi nabi selama 7 tahun itu Bani Hasyim diboikot ya. Nah, pemboikotan ini baru berhenti setelah mereka itu menyadari ternyata walaupun sudah diboikot itu tetap saja Muhammad tetap berdakwah ya kan, didampingi oleh istrinya Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Itu seperti itu. Jadi terus berhenti itu ya setelah dilakukan pemboikotan selama 3 tahun. Jadi pemboikotannya itu sampai 3 tahun ya. Nah ini jadi berarti sampai tahun ke-10 kenabian ya. Soalnya tahun ke-7 terus sampai 3 tahun pemboikotan. Nah, dihentikan sendiri itu nggak ada perlawanan, nggak apa, dihentikan sendiri karena merasa lah percuma diboikot juga, Muhammad tetap menjalankan dakwah kan gitu. Berhenti sendiri setelah 3 tahun, berarti tahun 10 kenabian itu ya dihentikan. Nah, tapi Rasulullah dicoba lagi oleh Allah ini dengan sangat dahsyat, yaitu apa? Wafatnya Abu Thalib, pamannya itu malah yang membela langsung wafat di tahun ke-10 kenabian. Dan menyedihkannya lagi 3 hari kemudian ya, belum daling ini nyun sewu, malah istrinya Khadijah Al-Kubra juga dipundhut sama Allah ya. Jadi Masya Allah kehilangan Abu Thalib yang usianya sudah 87 tahun waktu itu sudah sangat sedih karena yang membela dari kecil tentang dakwahnya sudah wafat. Malah disusul istrinya Khadijah Al-Kubra juga meninggal di hari ketiganya itu. Nah, ini kemudian Rasulullah tapi mendapatkan apa namanya ya, hiburan dari Allah yang nanti akhirnya di Isra dan Mi'rajkan ya. Setelah berduka ya, ini pelajaran juga bagi kita. Biasanya kalau Allah menguji hambanya dengan ujian yang berat, maka juga akan dihadiahi dengan sesuatu yang amat membahagiakan luar biasa, yaitu karena diuji dengan bertubi-tubi kemudian meninggal dunia paman dan istrinya, ini malah justru kemudian di Isra Mi'rajkan untuk menghibur ya, tidak hanya menghibur Muhammad Rasulullah tapi juga menghibur kaumnya, karena kita kan disuruh sholat 5 waktu. Itu sholat 5 waktu itu sangat berharga bagi kita ya. Coba kalau nggak ada sholat, bayangkan ya, apa kewalik ya anggoro ya, malah kewalik idam. Kalau misalnya idam ya, jahit ya, kewalik malah ya mendingan orang usah sholat ya, kepenak orang sholat ya. Ya itu kalau yang imannya belum kuat ya, takwanya belum dalam, itu seperti itu. Tapi kalau sudah kuat imannya, alhamdulillah, karena perintah sholat ya, jadi sedina sewengi paling ora aku jengking ping 5 kan, jadi kelingan Gusti Allah kan, jadi stresnya mari ya Bu Siti, iya mbok lagi mumet sholat ya kan mari. Iya, jadi fresh ya, kalau habis sholat fresh ya kan. Nah itu berarti itu adalah hadiah yang sangat luar biasa Isra Mi'raj itu. Nah oke, saya lanjutkan ya. Nah pada tahun ke-10 itu tadi Rasulullah sudah mengalami musibah yang besar itu tadi. Nah tapi kemudian di sini orang kafir justru jadi mempropagandakan berbagai macam hal ya,
mempropagandakan artinya itu woro-woro ya, ngobrol-ngobrol omongan ke berbagai orang bahwa Muhammad itu pendusta ya, Muhammad itu bohong, itu berani begitu. Ketika Abu Thalib sama Khadijah meninggal dunia, langsung bisa ngomong-ngomong begitu. Waktu masih beliau berdua masih hidup, tidak berani karena dua-duanya memang termasuk orang-orang yang dihormati di para kabilah itu. Nah, udah. Tapi kemudian di sini ada setelah peristiwa Isra Mi'raj ini ada ternyata selanjutnya ini ya ada datang sejumlah penduduk Yasrib yang berhaji ke Mekah ya. Mereka terdiri dari suku Aus dan Khazraj ya. Aus dan Khazraj ini Khazraj ya masuk Islam dalam 3 gelombang ya. Setelah peristiwa Isra Mi'raj kan di situ dijelaskan ya bahwa Nabi Muhammad itu di-Isra dan Mi'rajkan, terus diperintahkan sholat gitu ya dan sebagainya itu. Malah datang ada suku Aus dan suku Khazraj ini datang masuk Islam ya, artinya itu mereka itu masuk agama Islam ya. Yaitu yang pertama pada tahun ke-10 kenabian ya. Rombongan pertama ada 3 gelombang sih, 3 rombongan ya. Suku Aus dan Khazraj ini masuk Islam pada gelombang pertama itu terjadinya pada tahun ke-10 kenabian, yaitu setelah Isra Mi'raj tadi ya. Terus gelombang yang kedua. Gelombang kedua itu pada tahun ke-12 kenabian ya. Yang waktu itu sudah ada delegasi ke Yasrib ya, delegasi dari Yasrib ya. Nah, Yasrib itu sekarang itu jadi Madinah ya. Dulu ketika Nabi belum ke Madinah, ke Yasrib ini namanya masih Yasrib ya. Nah, itu gelombang kedua ya. Terus kemudian di sini menyatakan ikrar setia kepada Nabi Muhammad ya. Padahal mereka itu belum bertemu waktu itu ya, tapi terus datang ke Mekah terus kemudian menyatakan ikrar ya, mau masuk Islam. Yang pertama masuk ke gelombang kedua masuk Islam, yang gelombang kedua malah justru ikrar bahwa mereka itu akan setia kepada Nabi Muhammad. Ini hebat sekali kan ya. Jadi memang kita harus sabar dan harus terus tekun berdakwah. Ternyata di balik semua ujian-ujian itu Allah akan memiliki pertolongan yang di situ pertolongannya tidak bisa dibayangkan ya. Jadi di daerahnya sendiri di Mekah ya itu dimusuhi oleh saudara-saudaranya sendiri, bahkan pamannya sendiri kan mau membunuh. Seandainya terbunuh ya memang dibunuh semua sungguhan, tidak senengannya orang mau pancen membunuh tapi cuma orang kenal orang bisa kan gitu ya. Itu saudaranya sendiri ya kan, saudara nasab artinya itu saudara sedarah itu seperti itu, apalagi masyarakatnya itu di kaum Quraisy. Nah tapi aneh justru yang di Yasrib jauh di sana, kalau sekarang itu Madinah ya, malah justru beriman, seneng krungu ada nabi ya baru ya, Islam agamanya baru, agamanya itu sangat baik gitu ya, akhlakul karimah dan lain-lain sebagainya, malah justru mereka masuk Islam padahal Nabi belum ke sana. Ini rombongan kedua sampai ikrar setia. Terus pada yang ketiga ini rombongan ketiga tidak hanya masuk Islam berikrar setia, tapi di sini langsung mengadakan perjanjian ya, yang terkenal dengan perjanjian Aqobah ya. Nah ini. Terus kemudian waktu itu ya dalam waktu 2 bulan ya, orang Muslim itu kurang lebih ada 150 orang ya hijrah ke Mekah ya. Artinya itu Mekah mana? Madinah ya, yang Yasrib itu. Nah, karena apa? Karena tadi orang Yasrib itu menyatakan setia dan siap dipindai atau dihijrahi orang Muslim yang dari Mekah. Nah itu sehingga udah daripada di sini diusir-usir, dijahati, mau dibunuh, ke negaraku saja di Yasrib sana. Itu ya, zaman dulu sampai seperti itu. Nah kalau sekarang gimana? Luar bisa ya, zaman sekarang ya, misalnya orang Indonesia garap
kemudian tiba-tiba baik banget, ayo pindah ke tempat saya. Nah, sing melasi di situ ya, orang Palestina banyak sekali ya menderita seperti itu. Dong-donge wong Indonesia kuwe bisa menampung mereka sesama muslim, ternyata tidak bisa. Tidak bisanya gimana? Wong Indonesia ngurusi rakyatnya dewek belis rekasa ya, anak corona apa pada melarat, ya tiba-tiba kok dihijrahi orang Palestina ke sini kon ngurusi. Nah, ya kan angel gitu ya. Nah, tapi kalau dulu enggak. Ini dulu Yasrib itu makmur, negara makmur, sehingga malah diminta untuk pindah ke sana atau hijrah ya. Maka kemudian dalam hal ini Rasulullah kemudian mengutus tadi ya berbagai rombongan untuk ke Madinah itu, sampai kemudian ada kurang lebih 150 orang yang sampai ke sana. Nah, terus kemudian ini pada perjalanan ketiga, nah inilah ya tadi kan sampai 3 kali ya, sampai 2 kali, rombongan kedua gitu ya, itu Rasulullah nggak ikut. Nah, rombongan yang ketiga inilah pada ketiga kalinya ke Madinah, ke Yasrib ini hijrah, Rasulullah ikut ya, ditemani dengan Abu Bakar. Nah ini, nah sampai di sana kemudian di desa yang jaraknya sekitar 5 km dari Yasrib ya, itu Rasulullah itu mendirikan masjid yang terkenal dengan Masjid Quba ya. Nah ini karena di situ menginap beberapa hari, kemudian Rasulullah istirahat. Nah, yang sifatnya namanya juga Nabi ya, menginap ya tidak sekedar menginap tidur, tidak, tapi di situ juga punya tempat ibadah khusus. Maka kemudian mendirikan itu Masjid Quba. Tapi sampean jangan membayangkan mendirikan masjid kayak di Indonesia ya, tiba-tiba ada pengimaman khusus, ada mimbar khusus ya, terus bangunannya indah, megah. Tidak. Masjid yang didirikan oleh Rasulullah ya awalnya cuma tanah dipetak itu, digarisi ini untuk sholat kan gitu ya awalnya. Nah, kalau sekarang masjid sudah sangat indah-indah ya kan. Terus selanjutnya, setelah mendirikan Masjid Quba ini, Rasulullah kemudian tanah itu atau daerah itu diberi nama Madinatun Nabi ya awalnya, jadi kota Nabi. Nah, terus kemudian ada juga yang menyebut Madinatul Munawwaroh, tegese kota yang bercahaya dengan cahayanya Nabi itu ya, cahaya kenabian gitu ya, cahaya Rasul ya, kerasulan itu ya. Itu makanya Madinah Al Munawwaroh atau Madinatul Munawwaroh, yang sekarang itu lebih terkenal atau lebih singkat dinamakan Madinah. Itu ya awal dari Rasulullah sampai kemudian sampai ke Madinah itu. Nah, sekarang selanjutnya ya. Selanjutnya di sini, mengapa Rasulullah mendirikan masjid terlebih dahulu ya, tidak mendirikan kerajaan atau keraton atau ya simbol-simbol kekuasaan, iya istana itu tidak, tapi mendirikan masjid. Ternyata Rasulullah itu mendirikan masjid juga memiliki beberapa tujuan ya, ada maksud tertentu ya, tidak hanya serta-merta mendirikan gitu ya. Yaitu di sini setidaknya ada 4 ya. Pertama, masjid itu otomatis merupakan tempat ibadah atau tempat berkumpulnya orang muslim untuk melakukan sholat jamaah ya, itu intinya ya. Pertama kali didirikan masjid itu. Nah, makanya kalau sampai sekarang itu adat kita mengikuti Rasulullah, kalau kita punya kantor ya, perkantoran ya, atau apapun itu, kalau misalnya orangnya yang punya kaum muslim kuat, pasti mendirikan pertama kali adalah tempat sholat, paling enggak musola ya, cara dewek ya. Kalau sebenarnya ya musola masjid sama saja kan gitu ya. Tapi kalau di Indonesia ya sejen ya, angger tongere masjid gue sing gue jumatan, angger musola sing ora kan gitu ya. Itu pertama ya, tujuan Rasulullah mendirikan masjid adalah dalam rangka untuk apa tadi, tempat jamaah sholat. Yang kedua di situ adalah dalam rangka untuk ukhuwah Islamiyah. Nah, ini jangan lupa.
Jadi masjid adalah tempatnya ukhuwah Islamiyah. Jadi siapa bae ngono ulih mlebu masjid dan siapa bae ulih ngono salat nang masjid. Asal wong Islam, ya kan? Wong Islam mlebu masjid arep ngapa ya? Ngotor-ngotori tok, ora wudu, lagi junub ya, malah nang masjid ya ora usah, ya kan? Makanya jangan sembarangan ya kan gitu, ada aturannya sendiri. Nah, itu tempat ukhuwah Islamiyah ya. Tujuan kedua untuk menyatukan ukhuwah Islamiyah ya. Ukhuwahnya siapa? Ya waktu itu baru dua, yaitu apa? Kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Muhajirin itu siapa? Ya yang bersama Rasulullah hijrah itu tadi, yang sekitar 150 orang hijrah itu. Terus rombongan berikutnya ada lagi. Nah, itulah yang disebut dengan kaum Muhajirin sing ikut hijrahnya Rasulullah. Jadi kaum Muhajirin itu berarti ya sing saudara-saudara asli Rasulullah ya, yang betul-betul saudara senegara, saudara sedarah, itu kebanyakan itu ya. Muhajirin. Nah, Ansor siapa? Ansor yang di Yasrib itu tadi, atau yang di Madinah itu tadi. Nah, itu adalah tempat masjid itu sebagai lambang atau mengikat persaudaraan antara keduanya tersebut, Muhajirin dan Ansor ya. Nganggur nang Indonesia lucu maning ya. Lha wong nang Arab nang Madinah ana Muhajirin karo Ansor, nang Indonesia melu-melu jarane anggar sing apa kowe? Sing Muhajirin wong apa Muhammadiyah, Ansor wong anu NU, ya ora hubungannya lah ya. NU karo Muhammadiyah kan anu organisasi nang kene ya, di sana nggak ada gitu ya. Tapi sekarang ada ya cabang-cabang NU itu di mana-mana ya sekarang ya. Oke, saya lanjutkan. Yang selanjutnya dasar ketiga. Nah, dasar ketiga mengapa didirikan masjid oleh Rasulullah, yang pertama didirikan masjid adalah bertujuan untuk membentuk persahabatan dengan non muslim. Nah, itu yang tadi saya bilang, non muslim orang usah pada mlebu masjid kan gitu ya. Nah kan sekarang wis jelas ya, non muslim mlebu masjid karep ngapa ya kan. Nah, dulu kan non muslim pancen mayoritas muslim, Islam tembe setitik, liyane non muslim kabeh. Jadi uli ngono mlebu masjid pada nang kono lah bersaudara, artinya itu melakukan kegiatan bersama ya. Terus waktu itu Rasulullah sebagai kepala negara, pemimpin negara, ya musyawarah bersama di situ kan, seperti itulah. Kalau sekarang nggak usah musyawarah di masjid ya kan, yang non muslim musyawarah di balai RT berkenaan gitu ya. Artinya bahwa kondisi itu berbeda-beda. Namun demikian, kalau toh misalnya suatu saat misalnya masjidnya itu mengadakan kegiatan kayak Maulud Nabi atau Isra Mi'raj, non muslim diundang nang jaba ya toh ya ora masalah kan. Tapi kalau di dalam masjid sih saya kurang setuju lah ya. Kok suwe-suwe dewek gari mlebu maring tempat ibadahnya orang lain, malah kok timbul fitnah ya. Sekarang sudah